Shalom adik-adik Sisti, apa kabar semua? Ajat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Teacher Jen di Sunday School hari ini. Sebelum kita memulai Sunday School hari ini, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan melakukan Sunday School kami hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah bersama kami Tuhan. Berikan hati yang tentram, hati yang tulus Tuhan Yesus. Terima doa dan permohonan kami, hanya kepadamu kami bermohon. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku
Baiklah adik-adik, hari ini Cica akan bawa firman Tuhan yang bertajuk kemuliaan bagi Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya adik-adik, mari kita buka dalam Alkitab Daniel 2 ayat 1 hingga 49. Oke adik-adik, untuk penjelasan di sini kita ada baca ya Daniel 2 ayat 1 sampai 49 ya. Daniel dan ketiga temannya telah menjadi bahagian dari orang-orang yang bekerja di istana Raja Babel. Sebagai orang-orang yang cakap atau pandai, mereka diminta pendapat dan masukan tentang hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian ya. Ya, kita boleh buka nanti Daniel 1:20 ya, adik-adik baca di rumah ya. Namun tentunya bukan hanya mereka. Masih banyak orang lain yang diangkat menjadi pegawai di istana yang diminta pendapat dan dimasukkan jika diperlukan, sehingga mereka mungkin saja jarang diminta pendapat, apalagi mereka masih muda dan baru di istana tersebut ya adik-adik. Dan bukan tidak ada banyak orang yang lebih tua ya, maksudnya banyak yang orang lebih tua ya, dan sudah lama di situ ya adik-adik. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak terhitung dalam daftar orang yang dipanggil untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, itu dalam ayat 2 tadi ya adik-adik. Dan bisa jadi yang dipanggil saat itu adalah orang-orang yang dianggap paling berpengalaman atau paling berilmu di antara sekian banyak yang ada di istana. Ya adik-adik, di sini kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan ya adik-adik mengatur segala rencananya, bahkan dengan melibatkan orang kafir sekali ya. Dengan kejadian ini Tuhan merancangkan untuk memunculkan orang percaya menjadi terang bagi orang-orang tidak percaya di sekitarnya ya adik-adik. Daniel diangkat Tuhan untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir siapa Tuhan Allah Israel yang hidup itu ya adik-adik. Yang menjadi penting dan menarik dalam kisah ini adalah bagaimana respon Daniel terhadap keadaan ini. Yang pertama ialah Daniel cepat tersedar ketika Tuhan mendegur lewat titah raja untuk membunuh orang-orang pandai. Dalam posisi sebagai orang bijak yang dipakai dalam istana, kehidupannya juga terancam karena perintah raja untuk membunuh semua orang pandai di seluruh negeri pada masa itu ya adik-adik. Itu kita tadi baca dalam ayat 12 ya, termasuk dirinya. Siapa dirinya itu? Daniel ya, termasuk Daniel. Keadaan ini membuat Daniel tersentak dan sadar bahwa Tuhan sedang bekerja. Karena itu Daniel segera meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan ya adik-adik. Yang kedua adalah sikapnya menyadari dan mengakui pertolongan dan petunjuk dari Tuhan sebagai satu-satunya jawaban atas setiap persoalan ya adik-adik. Dan dengan penuh ketegasan ia berani menunjukkan kebesaran Tuhan di antara orang-orang kafir yang mungkin saja masa itu membencinya, karena dia mengagungkan Tuhan Allah Israel ya adik-adik lebih dari segala dewa yang lain. Oke adik-adik, kita paham ya cerita Daniel dan kawan-kawannya diselamatkan ya adik-adik. Oke, sebagai kesimpulan di sini ya adik-adik, hal yang dapat dipelajari kita ialah bagaimana kita harus bersikap seperti Daniel ya adik-adik. Kita harus bersikap seperti Daniel. Kita kalau kita sedar sesuatu yang terjadi, kita sebelum melakukan sesuatu kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan ya.
Yang pertama, seringkali teguran kecil dalam kehidupan kita harusnya bisa membuat kita segera sadar dan cepat-cepat berseru kepada Tuhan, memohon petunjuknya dan pertolongan darinya. Ya adik-adik, jika kita mengabaikannya, semakin lama kita semakin tidak peka terhadap teguran dari Tuhan. Kita harus belajar dari kisah Daniel, ya. Kita dapat melihat bahwa setiap teguran dari Tuhan haruslah menjadi panggilan untuk kita memahami lebih jauh rencana Tuhan dalam hidup kita, ya adik-adik. Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saksi kebesaran namanya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus peka terhadap panggilannya. Amin adik-adik. Oke, hal yang kedua adik-adik, keinginan kita untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan seringkali terbentuk oleh rasa sungkan, enggan, bahkan takut ketika kita berada di antara orang lain yang bukan seiman. Ya adik-adik, bahkan seringkali kita juga merasa enggan untuk bersaksi walaupun di antara orang-orang seiman. Belajar dari Daniel ya adik-adik, dalam berbagai keadaan di antara orang-orang yang tidak percaya, Daniel berani menyaksikan kebesaran Tuhan. Ajarkan ya, kita harus berani ya, kita harus berani ya menyaksikan ya, bersaksi akan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan itu memberikan mujizat-mujizat di dalam hidup kita ya adik-adik. Yes, karena Tuhan telah memberikan banyak ya mujizat di dalam kehidupan kita ya. Kita harus berani bersaksi ya. Tapi sebelum kita bersaksi, sebelum kita menyatakan sesuatu, kita harus meminta petunjuk, yaitu berdoa kepada Tuhan ya, minta petunjuk dari Tuhan apa yang perlu kita lakukan ya adik-adik. Oke adik-adik ya, sebelum kita menutupkan ibadah kita petang ini ya, kita ada satu ayat hafalan ya. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 16 ya adik-adik. Ayat hafalan ini adik-adik boleh tulis ya, ambil pensil, satu buku note ya. Tuliskan ayat hafalan ini ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya adik-adik, mari kita baca sekali lagi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin adik-adik. Baiklah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Terima kasih Bapa pada hari ini untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan setiap firman-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar pada hari ini ya Bapa, menjadi berkat pada ramai orang di sekeliling kami, dan kami dapat terap dalam pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye adik-adik, jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.